Ide dan gagasan tentang pembangunan inklusi semakin masif di berbagai negara termasuk Indonesia. Semangat ini menjalar sampai pada pemerintah daerah dalam mewujudkan provinsi inklusi. Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya. Sejak tahun 2014 telah mencanangkan diri sebagai provinsi inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas. Implikasi dari pencanangan ini adalah perlunya persiapan lebih lanjut mengingat pembangunan inklusif dimaknai tidak hanya ramah untuk penyandang disabilitas saja, melainkan pada beberapa kelompok rentan lainnya. Ya, kalau DIY menjadi provinsi inklusi yang maknanya adalah bahwa DIY ini harus ramah terhadap berbagai masyarakat yang rentan ya, terutama yang kita sebut itu ada mungkin anak ya, kemudian perempuan, terutama perempuan dengan masalah sosial ekonomi, kemudian lansia ya, kemudian para difabel ya. Nah, ini memang sudah sejak lama sesungguhnya di DIY ini membuat berbagai peraturan daerah yang diharapkan itu memang menunjukkan kesiapan kita di DIY ya. Perda-perda seperti perda pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas misalnya, ini kan sudah sejak 2012 ya. Kemudian juga perda tentang perlindungan anak dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan itu juga ada di 2012. Sesungguhnya sudah cukup lama ya, sudah berapa 9 tahun ya. Tapi memang kalau lansia, kalau perda tentang lansia memang itu di 2021 ya, belum lama. Tapi begini Pak, jadi saya kira ini perda sebagai sebuah payung hukum di dalam pemerintah daerah ini mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau program-program di lapangan. Lebih dari itu memang perlu satu gerakan saya kira ya, satu gerakan yang didorong oleh pemerintah daerah dan mungkin juga masyarakat ya berinisiatif. Kita sangat apresiatif untuk mengedepankan kepedulian. Jadi sesungguhnya dalam kacamata kami inklusif itu adalah kepedulian. Jadi bagaimana masyarakat kita ini punya jiwa kepedulian sosial yang tinggi, maka dia akan care, maka dia akan punya perhatian, maka dia akan ramah ya, tidak tidak membuli, tidak meremehkan, tidak mengesampingkan yang kelompok-kelompok rentan tadi itu ya, yang ada anak, apalagi anak terlantar ya, yang perempuan dari dengan masalah sosial ekonomi dan juga lansia, difabel itu ya. Nah, sehingga bagaimana kita pemerintah daerah terutama dan kita semua masyarakat ini menumbuhkan jiwa kepedulian itu ya, saya kira tidak cukup dengan perda. Perda ini kan regulasi yang memayungi program dan kegiatan dari pemerintah daerah. Tapi bagaimana masyarakat ini kita dorong, saya kira ini juga satu tugas tersendiri ya bagi kita melalui berbagai entitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Saya kira Pemda DIY juga harus hadir di sana untuk bagaimana mendorong masyarakat ini semakin hari semakin punya kepedulian, semakin punya jiwa-jiwa kemanusiaan ya, sehingga saling membantu, saling menolong, saling mengayomi, saling melindungi. Nah, itu saya kira agenda kita bersama. Yang pertama mungkin tadi ya, masalah care tadi ya, orang kurang perhatian. Jadi misalnya, mohon maaf, saya juga beberapa kali tuh melihat tuh ada gading blok ya, apa istilahnya itu ya,
itu juga dipakai untuk ketutupan, tutupi ini itu, dipakai untuk kepentingan yang lain sebagainya. Ini kurangnya jadi kepahaman masyarakat tentang tadi care-nya tadi itu kurang. Jadi ini harus disosialisasikan terus ke sana tadi. Jadi itu yang pertama. Kemudian memang masalah yang kedua saya kira penganggaran ya. Jadi ini kita juga saya kira kami di DPRD insya Allah akan terus mendorong pemerintah daerah ini untuk alokasi ya anggaran untuk memberikan pelayanan ke berbagai masyarakat yang rentan tadi, yang kita sebut rentan tadi, itu juga harus kita tingkatkan ya, sehingga nanti terutama misalnya yang hari-hari ini memang kebetulan sedang kita bahas itu revisi Perda nomor 4 2012 ya, itu sedang kita revisi, itu tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ya. Ini memang nanti dari kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, layanan publik ya, bahkan sampai pekerjaan ini sedang terus kita bahas, dan itu memang membutuhkan pengalokasian anggaran yang saya kira tidak sedikit itu ya. Nah ini juga kendala, artinya ketika anggaran ini juga belum banyak berpihak ke sana, tentu sarana prasarana fasilitas yang mendukung untuk kemudian menjadi ramah terhadap berbagai kelompok rentan tadi juga artinya juga masih rendah kan itu ya, itu berbanding lurus dengan anggaran yang ada ya. Tetapi insya Allah tadi sekali lagi saya matur bahwa kita semua harus bersama-sama ya, harus bersama-sama saeko kapti gitu ya, atau mungkin juga golong gilik ya, dan seterusnya itu tadi apa yang bisa kita hadirkan di tengah masyarakat kita bersama-sama agar para lansia kita menjadi merasa aman, nyaman, terlindungi di tengah hiruk pikuknya berbagai dinamika sosial kita yang ada ini. Bagaimana anak-anak kita juga mendapatkan kenyamanan ya, artinya lingkungan kita harus ramah terhadap anak-anak. Mohon maaf berbagai bentuk-bentuk yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembang anak. Nah saya kira ini juga harus kita sama-sama mengendalikan diri ya, mungkin kan sadar maupun tidak kan kadang-kadang perilaku orang dewasa itu kan di luar, di ruang-ruang publik kan juga sangat boleh jadi harus kita sama-sama evaluasi agar jangan sampai ini tidak ramah terhadap anak ya. Harusnya kita yang sudah dewasa ini memberikan contoh ya, sikap-sikap yang sopan santun, rendah hati, kemudian sikap-sikap yang tadi menjaga kebersihan lingkungan dan seterusnya. Itu ini adalah bagian dari bagaimana kita ini menjadikan situasi dan kondisi itu menjadi ramah terhadap anak ya. Bukan sebaliknya ya, mohon maaf kalau sebaliknya penuh dengan karut marut, kemudian konflik, kemudian sikap-sikap yang kurang baik, itu artinya kita sedang tidak ramah terhadap anak ya, ketika kita tampilkan itu di tengah-tengah publik ya, misalnya seperti itu. Berkaitan dengan IDDY sebagai provinsi inklusi, ini kan sebetulnya mengacu sudah dimulai dari tahun 2014 kalau tidak salah kami ingat. DIY itu sudah mencanangkan sebagai provinsi inklusi, tapi waktu itu baru dalam inklusi dalam tanda petik penyandang disabilitas. Nah, maka pada kesempatan sore hari ini perlu kita dorong dari DPRD
Karena itu sudah berawal dari tahun 2012, pencanangan itu dituangkan, tapi sampai 2021 itu realisasinya kok belum, maknanya belum jelas di masyarakat. Baru kebutuhan-kebutuhan inklusif di disabilitas. Sedangkan disabilitas sendiri itu kan tidak hanya disabilitas yang namanya inklusi. Itu banyak di situ tentang lansia terlantar, anak terlantar, buruh migran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka pada kesempatan hari ini kami selaku Komisi D ingin sekali mendorong tentang inklusi DIY ini terrealisasi dengan sebenar-benarnya. Nah, sebetulnya persiapan itu dari masing-masing OPD itu untuk inklusinya sudah jalan, Pak. Kebutuhan penyandang disabilitas sudah istilahnya sudah berusaha semaksimal mungkin, khususnya dari dinas sosial. Ini sudah banyak istilahnya mengadopsi kebutuhan-kebutuhan hak-hak disabilitas. Nah, tapi ini kan harusnya harus berkesinambungan atau berkaitan dengan OPD yang lain. Sehingga seperti disabilitas itu tidak hanya kebutuhannya, kebutuhan fisiknya, tapi juga bisa mandiri. Menurut saya seperti itu. Program dilaksanakan itu untuk menyentuh secara real disabilitas itu karena tidak ada pengawalan misalkan dari Disnakertran. Ini sentuhannya kok kami perhatikan di lapangan, disabilitas itu tidak banyak terlibat. Sehingga bahkan masalah cuman tentang warga yang normal, yang pada mengikuti pelatihan kegiatan Nakertran. Misalkan pelatihan perbengkelan, pelatihan catering, pelatihan jahit, bordir, kecantikan. Ini kebanyakan kok orangnya normal gitu loh. Padahal kami berusaha, kami juga selalu prihatin sekali terkait dengan saudara-saudara kita yang lahir di difabel tersebut. Ini loh yang menjadi keprihatinan kami seperti itu. Sehingga misalkan pelatihan ya paling tidak saudara-saudara kita yang membutuhkan istilahnya bantuan seperti itu memang karena keterbatasan fisiknya kan harus diperhatikan juga. Prioritas lah paling tidak. Syukur perusahaan-perusahaan itu dari Naker juga menekankan seperti aturan undang-undang bahwa setiap perusahaan harus bisa menerima saudara-saudara kita yang difabel. Tapi faktanya di lapangan karena tidak ada punishment-nya, itu banyak perusahaan yang tidak mau menerima difabel. Padahal aturan undang-undang menekankan sampai ke sana. Nah, ya gini, pertama data itu penting, Pak. Data tentang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, terus wanita terlantar dan juga fakir miskin, itu data itu penting sebagai data untuk istilahnya nanti segera terwujudnya inklusi di DIY ini. Kalau rencana ke depan, saya mendorong pada pemerintah daerah bahwa kinerja OPD itu tidak masing-masing punya program sendiri, tapi mengerucut ya gitu, mengerucut sehingga fokus penanganan masalah inklusif ini betul-betul masing-masing pemegang kebijakan atau OPD itu betul-betul fokus di inklusi tersebut sehingga program DIY inklusi ini segera terrealisasi, Mbak.
DIY menuju profesi inklusi, artinya DIY lebih terbuka dan melibatkan semua orang dalam proses pembangunan. Dan program DIY menuju inklusi ini sudah dirintis sejak tahun 2014. Jadi untuk mendukung dan mempercepat proses DIY menuju profesi inklusi, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Jeddah DIY telah melakukan kajian. Hasil kajiannya ternyata untuk kelompok rentan masih termarginalkan, belum dilibatkan dalam proses pembangunan. Siapa saja yang termarginalkan itu? Yaitu yang pertama adalah anak terlantar, kemudian orang tua terlantar, perempuan yang menghadapi masalah sosial, dan penyandang disabilitas. Jadi sebenarnya kita inginnya itu DIY menuju profesi inklusi ya di semua aspek, tapi kan kita memerlukan prioritas. Nah, prioritas yang mendesak adalah dari aspek hukum, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ketenagakerjaan. Ya, sudah dipetakan. Memang yang harus kita lakukan, yang pertama harus sering melakukan sosialisasi, regulasi dan kebijakan DIY menuju profesi inklusi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pendataan sampai kepada data yang paling bawah RT. Kemudian yang ketiga perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi semua OPD yang punya tugas dan fungsi dalam hal DIY menuju profesi inklusi. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk forum yang bertugas mengawal agar DIY menuju profesi inklusi dapat terwujud, yaitu mulai pendataan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Ya, yang kita lakukan tahun 2021 ini baru bagian dari permasalahan yang harus kita atasi. Tetapi tahun 2022 masih akan dilakukan kajian lagi, yaitu kajian untuk kelompok rentan lainnya maupun untuk aspek lainnya. Aspek lainnya itu misalnya aspek di bidang budaya, aspek di bidang pariwisata, aspek di bidang pelayanan umum. Ya, sekarang ini kan menjadi isu global ya, bahwa semua di tataran pemerintahan itu memang harus melakukan inklusi, artinya melibatkan semua orang dalam proses pembangunan. Jadi DIY ingin menjadi yang pertama, menjadi pionir. Ya, tentu yang pertama kita akan selalu mengawasi pelaksanaan perda tadi ya. Karena itu tugas kita di DPRD, bagaimana agar peraturan daerah yang sudah ditetapkan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, artinya kebutuhan untuk mengimplementasikan, mengejawantahkan, menjalankan apa yang ada di perda itu ya tentu berupa program dan kegiatan. Dan itu tentu konsekuensinya penganggaran. Monggo kita siap, kita support ya, sejauh memang ini bagian dari mengimplementasikan tadi peraturan-peraturan daerah tadi ya. Kemudian yang kedua tadi kita akan tentunya terus selain dukungan anggaran tadi di dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan perda tadi itu, kita juga tentunya akan bersama-sama dengan masyarakat ya, mensosialisasikan keberadaan peraturan daerah ini yang notabene sesungguhnya bukan semata-mata mensosialisasikan peraturan daerah, tetapi ingin bersama-sama mengajak masyarakat, bersama-sama masyarakat, dan itu meningkatkan kepedulian tadi itu ya. Jadi kalau kepedulian ini kita tumbuh dengan baik, saya kira
istilah inklusi itu kan belakangan saja hadir. Tapi sesungguhnya jati diri bangsa Indonesia, jati diri warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta itu sudah inklusif dari sononya sebenarnya, dari kita sejak lahir, karena itu adalah warisan luhur, warisan luhur para pendahulu kita ya. Tapi kan kemudian dikemas hari-hari ini dengan istilah-istilah inklusi, itu sesungguhnya adalah pengejawantahan dari kepedulian tadi. Sehingga kalau kita kembali di tengah masyarakat dan kembali menumbuhkan rasa kepedulian tadi, rasa sosial care tadi itu, ya insya Allah itulah yang akan terjadi adalah DIY menjadi daerah istimewa yang inklusif tadi. Harapannya bisa mengatasi ketimpangan sosial yang saat ini menjadi problem di DIY, yaitu ketimpangan pendapatan per orang ya, maupun ketimpangan kemajuan antar wilayah ya. Misalnya kalau kita bandingkan, maaf, Gunung Kidul dan Kulon Progo tertinggal dibandingkan kota Sleman dan Bantul ya. Kemudian juga gap pendapatan, ada yang pendapatannya tinggi, juga ada pendapatan yang rendah, yang menyebabkan kemudian angka kemiskinan di DIY sangat tinggi, sekarang pada angka 12,81%. Jadi harapannya itu bisa mengurangi angka kemiskinan.